Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Itu belum menjawab kalau hanya sekedar hitung-hitungan misalnya, oh BPJS gratis, ini gratis misalnya. Ya uangnya dari mana? Selamat malam, Tribuners. Ada saya Nila Irda hari ini menjumpai Anda dalam Tribun News on Focus. Kita masih akan berbincang dengan narasumber saya pada malam hari ini, dan spesial malam hari ini kita akan membahas terkait janji-janji politik ini disampaikan oleh salah satu calon wakil presiden dan juga partainya, yaitu PKB dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin, terkait akan menggratiskan beberapa hal, dan ini bagian dari janji politik di pencapresan 2024 mendatang. Apakah ini akan realistis? Apakah ini akan bisa diwujudkan? Saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi. Ini ada Mas Bima Yudhistira dari Selyos, dan kita akan menanyakan secara langsung dengan Mas Bima. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam. Baik, Mas Bima, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berbincang bersama saya pada malam hari ini. Saya mau langsung saja ini, Mas Bima, beberapa hari memang sedang ramai ini terkait janji politik begitu yang juga sudah disampaikan oleh salah satu calon wakil presiden dari Muhaimin Iskandar atau Caimin. Yang pertama, Mas Bima, mungkin Mas Bima bisa menyoroti dari bidang Anda ini soal wacana atau janji dari Caimin yang akan menyukseskan program listrik gratis bagi masyarakat miskin apabila nantinya terpilih menjadi wakil presiden di 2024 mendatang. Seperti apa Mas Bima melihatnya? Ya, tentu janji-janji yang disampaikan, terutama dalam momentum pemilu ini kan template-nya hampir sama setiap 5 tahun. Baik itu caleg, baik itu kemudian kepala daerah, sampai di level nasional. Tinggal nanti tingkatan janjinya, programnya nasional, janjinya level nasional. Nah, kalau melihat misalnya janji listrik akan digratiskan, terkait juga misalnya dengan BBM, ini kalau melihat janji yang sangat muluk tadi, tentu pertanyaannya gimana nih cara mengatur uangnya? Karena dari total belanja subsidi energi tahun 2024 saja sudah lebih dari 300 triliun. Itu yang pertama. Kedua, banyak sekali janji-janji yang tidak terlaksana karena memang dari awal tidak realistis, karena ada variabel yang sulit sekali diperkirakan. Salah satunya adalah harga minyak mentah dan juga harga batu bara. Jadi listrik ini kan energi primernya paling banyak dari batu bara, kemudian dari diesel. Jadi dieselnya dari mana? Dari solar, dari minyak mentah. Jadi kalau misalnya dua variabel ini, harga batu bara dan harga minyak mentahnya liar, maka akan sulit sekali untuk bisa menurunkan. Jangankan menggratiskan listriknya, tapi menurunkan. Harganya saja sudah sangat berat kalau harga minyak dan batu baranya sedang naik tinggi. Yang ada justru begitu terpilih, misalnya terpilih, yang ada justru dia harus repot untuk menjelaskan kepada publik kenapa harga BBM dan harga tarif listrik harus naik. Kedua, tentu pertanyaannya yang lebih teknis lagi, harusnya dijelaskan juga dong, gimana nasib dari PLN-nya, gimana nasib dari Pertamina kalau untuk BBM. Nah, sekarang aja dengan kondisi ditahan, tarif listrik subsidinya ada untuk 900 VA, kemudian 450 VA, industri juga sebagian mendapatkan misalnya kompensasi subsidi listrik atau insentif, misalnya di sektor tekstil padat karya. Itu saja kondisi keuangan dari PLN-nya sudah sangat berat gitu. Jadi kalau dilihat proyeksi jangka panjang kan PLN menanggung utang yang sangat banyak. Apalagi kalau dibebankan untuk memberikan listrik gratis misalnya. Nah, tentu itu juga menjadi pertimbangan dari segi kemampuan BUMN-nya. Karena kalaupun BUMN disuntik nanti dengan APBN untuk subsidinya, itu tidak langsung dibayarkan pada tahun berjalan. Sebagian ada dana kompensasi yang baru dibayarkan tahun depan. Nah, jadi nanti kasihan BUMN-nya. Jadi
menurut saya banyak sekali janji-janji ya yang terlalu muluk tapi tidak bisa diterjemahkan secara teknis karena memang janji politik beda dengan pelaksanaan kebijakan ekonominya nanti. Mhm. Nanti akan justru saling bertabrakan. Karena pertanyaan berikutnya tentu uang sebesar itu kalaupun mau digratiskan, tarif listrik digratiskan untuk orang miskin misalnya, kemudian harga BBM-nya juga mau diturunkan atau bahkan mau disubsidi sangat besar, tentu yang jadi pertanyaan nanti program-program lainnya yang juga dikampanyekan itu anggarannya tersedia dari mana? APBN ini udah sangat berat. Kalau dalam APBN itu kita menanggung ruang fiskal yang sangat sempit sekarang. Tahun depan 500 triliun untuk bayar bunga utang. Kemudian selain bayar bunga utang, juga ada 400 triliun untuk infrastruktur. Apa itu mau dikurangi sebagian? Nah, kalau dikurangi sebagian yang mana? Jadi ada ketidakmampuan sebenarnya dari para kandidat ya. Saya bilang hampir semua kandidat lah yang menebar janji-janji surga ini tidak Mhm. mampu menerjemahkan secara teknis. Disitulah yang akhirnya janji surga, tapi masyarakat juga nggak bodoh-bodoh sekali. Mhm. Masyarakat atau konstituen juga nanti akan bertanya sebenarnya. Dan harus dijelaskan nih untuk oleh tim sesnya mungkin misalnya kalau bukan oleh capres cawapresnya, ini uangnya dari mana Pak? Dan nanti janji ini bisa terlaksana kapan? Ya, jadi Oke. lebih baik sebenarnya bikin janji, bikin slogan kampanye yang bisa diterjemahkan dan doable bisa Mhm. dilaksanakan. Ya, Mas Bima, kalau dari catatan yang juga disampaikan oleh pihak PKB begitu ya, terkait listrik gratis ini, dikatakan bahwa anggaran untuk listrik gratis ini mencapai 30 juta orang, yang mana menurut Caimin begitu ya, dan juga PKB bisa diakomodir dengan anggaran 17,7 triliun per tahun, yang mana didapatkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ini apakah memang secara hitung-hitungan Anda ini memang bisa terlaksana, atau ya tadi Anda katakan ini hanya janji-janji surga saja yang tidak mungkin bisa dilakukan meskipun ada penjabarannya begitu ya? Ya, itu nggak selesai. Misalkan, Heeh. bisa aja dihitungkan. Oke, butuhnya 17 triliun misalnya. Tapi dari uang 17 triliun itu, mana yang akan dikorbankan? Kalau Hmm. pendapatan negara berarti apa? Pajaknya misalnya dinaikkan. Siapa yang harus menanggung pajak yang naik? Misalnya PPN-nya harus jadi 12% atau harus jadi 15%. Tapi siapa yang membayar pajak ini? Nah, jangan sampai kan kebijakannya nanti seolah menyelamatkan kantong kiri, Hmm. tapi justru sebenarnya melukai kantong yang sama. Sebenarnya bukan kantong kanan, tapi kantong yang sama. Jadi Oke. pajaknya nanti menyasar juga orang miskin yang ditolong dengan listrik gratis tadi. Nah, ini juga harus ada penjelasan uangnya dari mana. Itu belum menjawab kalau hanya sekedar hitung-hitungan misalnya, oh BPJS gratis, ini gratis misalnya. Ya uangnya dari mana? Tapi kalau uang itu tidak bisa dijelaskan dengan program lain yang lebih konkret, oh pajak orang kaya misalnya harus dinaikkan. Kemudian ada yang namanya windfall tax untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini menikmati harga komoditas yang sedang tinggi, bukan karena kinerja, tapi lebih karena adanya perang di Ukraina, ada konflik secara global. Hmm. Nah, bisa aja itu jadi jalan keluar. Nah, itu harus dijelaskan asal uangnya dari mana. Kalau nggak nanti akan mengganggu program-program yang sedang berjalan misalnya. Nah, ini kan akan kontradiksi dengan satu sama lainnya begitu Hmm. ya. Ingin mengambil hati rakyat, tapi nanti pajak dan utang yang naik. Itu pastinya banyak yang nggak mau. Betul sekali. Oke, ini satu dari janji yang menurut Mas Bima ini janji surga yang sangat sulit untuk direalisasikan begitu ya, Mas Bima. Masih ada lagi yang juga kemudian ini jadi sorotan publik dan juga viral, adalah soal janji yang mengatakan bahwa akan ada penggratisan BBM begitu untuk motor dan juga angkutan umum. Akankah ini bisa terlaksana atau ini juga sama merupakan janji palsu yang tidak mungkin bisa terjadi, Mas Bima? Ya, sekarang yang mengatakan janji itu kan sebenarnya sedang berkuasa juga. Hmm. Meskipun mungkin ya menterinya bukan di bidang yang bersangkutan ya. Tapi kan sebenarnya bagian dari rezim. Jadi orang-orang sekarang ini kan hampir sebagian besar partainya, ketua umum partainya itu menempatkan
para menterinya kan, petugas partai di kabinet Pak Jokowi. Jadi seolah-olah dia ingin berjanji, tapi yang dilakukan sekarang kan beda. Misalnya berjanji soal masalah subsidi untuk BBM, transportasi publik, kemudian juga motor. Tapi faktanya kan nggak ada tuh suara penolakan soal kendaraan listrik. Jadi yang mau dijual apa nih? Motor listriknya, atau kemudian kita terus-menerus menggunakan BBM. Kita disuruh menggunakan transportasi publik atau disuruh beli mobil listrik. Nah kan harusnya kalau ada di dalam pemerintahan bisa bilang tidak kan terhadap mobil listrik. Bukan itu Pak. Tapi yang harus kita dorong adalah transportasi publiknya misalnya. Gitu. Yang kita harus bantu adalah masyarakat-masyarakat yang miskin misalnya. Karena mereka mengalami tekanan dari kenaikan biaya bahan bakar. Nah jadi kan selama ini yang berkuasa sekarang dan sekarang menampilkan diri menjadi kandidat tidak melakukan apapun sebenarnya. Itu bisa jadi kesimpulan. Tidak melakukan apapun, kemudian mencoba untuk berbicara kepada konstituen yang potensial tentang janji-janji masa depan. Itu menurut saya inkonklusif ya. Tidak ada kesimpulan janjinya bisa dilaksanakan atau tidak. Orang sekarang aja nggak melakukan apapun. Sehingga ada kontradiksi sekali lagi antara janji-janji manis tadi itu dengan konkretnya yang sekarang aja bisa dilakukan tidak dilakukan, apalagi ke depannya kondisi akan semakin susah. Dan belum ada juga tuh suara yang misalnya bilang bahwa nggak boleh dong menghapus Pertalite, menggantikan dengan Pertamax Green 92 misalnya. Itu tidak ada juga tuh suara dari partai yang tadi bilang soal janji-janji surga soal BBM, subsidi dan lain-lain. Kemudian saya juga melihat begini, kritiknya kan arah global sekarang ini itu justru ingin merubah ketergantungan terhadap BBM yang ini adalah energi yang kotor itu dengan energi yang bersih. Nah, jadi jangan juga kemudian mencoba untuk membodohi publik untuk kembali lagi kita ke zaman dulu. Kalau misalkan BBM-nya digratiskan, ya berarti kita akan terus-menerus akan ketergantungan dengan fosil. Padahal arahnya sekarang adalah transisi energi untuk menjauh dari fosil. Jadi janji tadi seolah populis, tapi sebenarnya bertentangan juga dengan yang sedang dikerjakan oleh banyak sekali kalangan di level internasional maupun juga di level nasional. Oke, ini dari data yang saya ada, mungkin Mas Bima juga bisa mengoreksi apabila memang kurang tepat begitu ya. Pertamina bisa saya katakan selama ini juga belum mencapai angka bisa mendapatkan keuntungan begitu ya. Lalu apabila nanti ada subsidi atau mungkin digratiskan, di backup dari dana APBN itu dari menurut Mas Bima apakah memungkinkan? Iya, ini yang harus. Nah, karena begini, karena begitu kemudian bicara subsidi uangnya dari mana, untuk menggratiskan tadi kan butuh uang yang sangat banyak ya. Sekali lagi anggaran total subsidi energinya sudah tembus lebih dari 300 triliun rupiah dalam 1 tahun. Jadi kalau mau dicari, nah ini keberaniannya bukan keberanian menebar janji, tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah bagaimana cara mencari uang. Kalau hanya menebar program, semua bisa. Tapi mencari uang tanpa melukai konstituen, ini yang susah. Dan juga mencari uang, mencari pendapatan negara tanpa melukai sponsor atau uang ya dari pembiayaan partai politik. Nah, contohnya misalnya, ada nggak capres dan cawapres yang berani bilang kita akan pajaki orang kaya atau kita akan pajaki sektor pertambangan dan perkebunan skala besar? Akan sangat susah karena akan terkena teguran tentunya dari pendanaan si partai politiknya kan gitu. Nggak mungkin lah membuat program yang kemudian melukai sponsornya. Nah, ini yang akhirnya nggak ketemu. Programnya populis, tetapi ketika ditanya balik uangnya dari mana, setelah dihitung oke, berapa triliun yang dibutuhkan, uangnya dari mana, dari kantong siapa ini yang akan diambil. Nah, misalkan kreatif dong, misalkan bilang oke, kita akan menggratiskan BBM ya, itu dengan asumsi ABCD, uangnya akan diambil misalnya dari harta orang-orang yang selama ini sudah dikasih kesempatan tax amnesty jilid 1, tax amnesty jilid 2 tidak melaporkan hartanya juga. Maka negara akan merampas harta itu. Karena juga terkait dengan misalkan kejahatan korupsi dan lain-lain.
Nah, jadi harus ada keberanian untuk bicara dari kantong mana program-program populis tadi akan didanai. Selama tidak ke sana dan tidak bicara soal level teknisnya, maka kita akan bilang bahwa ya udah, itu janji kampanye yang sulit terrealisasi. Oke, bisa jadi salah satu contekan juga ini artinya Mas Bima, apabila mungkin ada janji-janji lain yang bisa disampaikan oleh Capres dan juga Cawapres adalah bagaimana cara mendapatkan uang begitu ya. Bagaimana cara mengambil uang dari kantong sisi mana ini agar bisa kemudian mengisi slot-slot yang dikatakan tadi bisa disubsidi atau mungkin bahkan bisa digratiskan. Baik, Mas Bima, selanjutnya ini juga janji yang disampaikan adalah soal peningkatan tunjangan bagi ibu-ibu hamil yang mana dikatakan akan diberikan angkanya adalah sebesar 6 juta rupiah di setiap kehamilan. Untuk tujuannya adalah untuk mengurangi stunting. Apakah hal ini juga memungkinkan untuk dilakukan, Mas Bima? Ya, sekali lagi program bisa bagus-bagus semua gitu ya. Tapi kan begini, harusnya ada kejelasan. Ibu stunting ini kenapa? Salah satunya karena kurang tepat sasarannya bantuan sosial saat ini. Kenapa kurang tepat sasaran? Karena banyak anggaran perlindungan sosial habis untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas. Maka kalau saya terpilih misalnya jadi kandidat apapun itu, yang pertama kali dilakukan untuk menyediakan uang 6 juta itu adalah bagaimana anggaran perlindungan sosial yang angkanya terus meningkat kita habisi dari sisi belanja birokrasinya. Kalau perlu pegawai atau belanja pegawai di kementerian yang mengurus soal masalah stunting, masalah soal program keluarga harapan, itu dikurangi, birokrasinya dibuat lebih simpel, didigitalisasi, maka akan ada uang sekian triliun untuk mendanai program tadi. Nah, itu bisa tuh ke sana gitu. Jadi ada ujungnya, bukan hanya sekedar menyampaikan janji-janji tadi. Ya, saya pikir ya kalau melihat cara komunikasinya ya karena konstituen perempuannya besar. Yang ingin disentuh kan orang miskin, kemudian konstituen perempuan. Tapi yang kurang adalah apa sih yang bisa dibenahi dari sistem pengaman sosial atau perlindungan sosial yang existing hari ini. Bagaimana misalnya kan kalau bicara misalnya PKB kan punya menteri desa. Nah, ini masalah stunting kan juga ada di desa-desa termiskin. Nah, sekarang dana desanya bisa nggak dimodifikasi sebagian untuk penanganan stunting yang lebih efektif, misalnya. Itu kan bisa dilakukan sekarang tanpa menunggu nanti jadi wakil presiden, gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi saya kira banyak kelemahan. Begitu ada pesan untuk memberikan harapan-harapan yang manis, kekurangannya adalah tidak adanya tim, Mbak. Tim ekonom atau tim yang bisa menerjemahkan secara teknis. Sehingga perdebatan itu hanya berakhir pada janji-janji tadi. Nah, ini repotnya kalau konstituennya sebagian tidak rasional menganggap, oh iya ya bisa ya, itu bisa ya, itu bisa ya. Tapi kita kan sebagian juga konstituen dari pemilih pemula dan anak-anak muda tentu kritis melihat ini gimana nih nanti teknisnya. Nah, itu yang harusnya diterjemahkan oleh tim sukses. Diterjemahkan oleh jubir-jubir di layer kedua, layer ketiga. Sehingga ada penjelasan lah secara rasional bagaimana caranya memodifikasi tadi untuk kasus stunting dan perlindungan sosial. Oke, itu salah satu janji juga ya yang harus dibuktikan dan bagaimana caranya agar itu hal-hal tersebut kemudian bisa dilaksanakan. Ini yang juga bisa disoroti Mas Bima, ada statement ini dari Caimin yang mengatakan bahwa beliau apabila nantinya terpilih menjadi wakil presiden begitu ya, bisa saya katakan akan royal dan kemudian akan loyal untuk bisa menggelontorkan dana untuk hal apapun itu. Apakah ini kemudian jadi sinyal segar atau justru ini bisa jadi salah satu potensi bencana juga untuk ekonomi di Indonesia? Iya, ya sekarang oke lah menebar janji begitu ya. Tapi kan gini, defisitnya mau dikembangin jadi berapa persen? Jadi diskusinya harus ditarik ke situ. Utang kita mau naik jadi berapa triliun?
Sekarang aja di era Pak Jokowi, di mana Caimin juga berkontribusi menjadi partai pendukung pemerintahan, gimana tuh nggak ada yang bisa nyetop Bu Sri Mulyani untuk menerbitkan utang terus-menerus kan begitu? Mhm. Nah, jadi merupakan satu bagian yang kemudian mendiamkan sistem yang sekarang sebenarnya. Jadi kurang royal apa sebenarnya Pak Jokowi ini? Kalau Ah, bicara royal ya, di era Pak Jokowi anggaran perlindungan sosial naik terus setiap tahunnya. Kemudian kurang royal apa Pak Jokowi kan? Dari sisi anggaran-anggaran untuk dana desa misalnya, itu juga ditambah, diperluas desa-desa penerima anggaran dana desa. Jadi kalau soal royal ya, ibaratnya gampang memberikan uang, ya Pak Jokowi melakukan itu. Cuman kan ada konsekuensi yang ditanggung bersama oleh masyarakat. Salah satunya adalah penambahan rasio utang, penambahan beban utang yang tiap tahun dan tahun depan 500 triliun habis untuk pembayaran bunga utang. Kemudian utangnya sebagian berbentuk falas, berbentuk kurs asing. Ada juga utang yang harus ditanggung oleh BUMN. Jadi royal itu juga akan berdampak juga pada pelebaran defisit, akan berdampak jumlah utang yang meningkat atau pajak yang dibebankan, PNBP yang dibebankan kepada kita semua, kepada masyarakat. Nah, jadi saya pikir ya itu trik menarik masa iya, mhm. tapi jangan sampai nanti kalau kepilih pusing sendiri Betul. dengan janji-janji yang diberikan malah nggak jalan programnya, akhirnya ya jadi bisnis as usual aja gitu. Akhirnya nggak ada bedanya nanti dengan rezim-rezim sebelumnya gitu ya, nggak ada pembedanya. Kalau hanya bilang royal ya Pak Jokowi dengan utang yang lebih dari 7.000 triliun ya bisa dikatakan royal. Infrastruktur zaman Pak Jokowi 400 triliun setiap tahunnya ya royal. Belanja pegawai Pak Jokowi sudah mengumumkan 2024 akan ada kenaikan. Pensiunan ASN juga akan naik misalnya biaya pensiunnya. Itu kurang royal apa, tapi kan nggak begitu caranya. Nah, royalitas itu juga harus rasional dan harus berpaku juga dengan ketersediaan dari anggaran gitu. Oke, baik. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Mas Bima. Yang pertama, melihat tadi pembahasan kita soal janji-janji dari PKB dan juga Caimin. Adakah janji di antaranya yang mungkin berkemungkinan untuk kemudian bisa dijalankan meskipun faktanya tidak bisa 100% sesuai dengan janji di awal dari percakapan kita sepanjang ini? Ya, saya cuma melihat gini aja, setiap janji bisa nggak dijalankan? Ya, Hah. asal uangnya ada sebenarnya. Itu kan janji-janji yang disebut tadi bukan janji mereformasi regulasi sebenarnya. Mhm. Maksudnya bukan membuat birokrasi bebas korupsi, itu mungkin agak susah ya dalam jangka pendek. Tapi janji-janji yang disebutkan itu kan janji yang sifatnya program yang butuh uang. Kalau uangnya ada nggak ada masalah gitu. Nah, jadi saya pikir begini, satu yang harus dipikirkan, menebar janji harus dilandasi oleh argumentasi teknis sehingga menarik pemilih-pemilih yang rasional. Kemudian yang kedua, ini juga harus dilihat bahwa Pak Jokowi akan meninggalkan beban fiskal, beban utang, bunga utang yang sangat berat bagi Indonesia. Jadi kalaupun terpilih nantinya jadi capres dan cawapres, hal pertama yang paling mungkin dilakukan itu bukan menjalankan program, tapi hal pertama yang paling dilakukan adalah cuci piring. Hmm. Artinya dia harus membersihkan permasalahan-permasalahan utang di BUMN karya misalnya, kemudian juga di utang pemerintah, program-program Pak Jokowi yang setengah jalan, multi-year belum selesai, infrastruktur yang harus jalan, belum lagi ada ibu kota negara. Nah, ini jangan sampai lupa menebar program baru, tapi juga harus menyelesaikan masalah program-program yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi ini, sehingga nggak jadi masalah mangkrak atau anggaran mubazir atau menjadi temuan terjadinya penyimpangan anggaran. Nah, jadi ini sebenarnya yang lagi ditunggu oleh publik nih. Hmm. Kalau masalah subsidi tadi, kemudian masalah ada yang bilang BPJS gimana gratis, ada yang bilang ini gratis, listrik juga akan digratiskan. Semua bisa bilang itu, cuman nanti akan repot sendirilah dengan PR-PR yang masih banyak
sebelum bisa menjalankan program baru. Karena anggaran sekali lagi terbatas dan juga masalah yang ditinggalkan gitu ya di sisa akhir kepemimpinan Pak Jokowi juga cukup kompleks. Oke, baik. Jadi PR-nya justru lebih banyak untuk menyelesaikan di pemerintahan sebelumnya ya, daripada hanya sekedar menebar janji untuk menggratiskan beberapa pihak atau beberapa bidang itu tadi. Oke, Mas Bima, terakhir ini kalau dari sisi ekonomi, sebenarnya PR ke depan atau tantangan paling besar dari Capres dan juga Wapres yang nantinya terpilih di 2024 itu apa saja, Mas? Ya banyak ya. Kita bisa bicara kemiskinan, target 0%-nya kemiskinan ekstrim. Pak Jokowi juga sulit tercapai. Jadi harus dilanjutkan untuk mencapai 0% tadi. Kemudian masalah ketimpangan antara orang yang makin kaya, terutama di sektor komoditas, di sektor digital juga, versus anak-anak muda pengangguran. Ini juga harus diatasi, pengangguran usia mudanya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah masalah cari uang nih. Ini kondisi global tahun depan nggak bagus-bagus nih. China ekonominya melambat, perdagangannya turun. Indonesia yang tadinya surplus perdagangan bisa berbalik arah surplus yang mengecil atau defisit perdagangan. Kemudian ada konflik geopolitik di mana posisi Indonesia nggak boleh condong ke China, nggak boleh juga condong ke Barat. Jadi banyak isu yang memang harus diselesaikan. Tapi yang jelas paling penting adalah pembagian tugas. Capres ngurus apa? Misalkan capres, oke, saya senangnya capres yang bisa berkomunikasi dengan investor asing, atau capres yang bisa melakukan komunikasi dengan lembaga dan negara internasional, negara mitra dagang. Tapi ada juga cawapres, di sini perannya juga krusial untuk menjaga stabilitas politik domestik, menjaga harga-harga tetap stabil, lapangan kerja dalam negeri tersedia. Nah, jadi kombinasi antara capres dan cawapres ini sangat menentukan juga. Makanya, oke, Anies dengan Caimin, tapi kita akan lihat nanti bagaimana Pak Ganjar, Pak Prabowo mencari sosok cawapresnya. Semoga dua-duanya mendapatkan orang yang kapabilitasnya bagus dan tepat, sehingga nanti pembagian tugasnya bisa terbaca. Karena kalau semua dihandle oleh capres, masalah Indonesia ini terlalu berat gitu kalau dihandle sendirian oleh capres. Oke, artinya masih menunggu juga ya dari Mas Bima ya. Kira-kira siapa ini nanti capres dan juga cawapres, pasangan dari 3 kandidat yang semoga saja memang diantaranya adalah yang juga punya kapabilitas yang sama untuk kemudian berbagi tugas dalam menjalankan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Mas Bima, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah berbincang bersama dengan saya dan menjawab dari sisi ekonomi. Mungkin atau tidak mungkin janji-janji politik ini kemudian direalisasikan nantinya. Terima kasih sekali lagi, Mas Bima. Sampai bertemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Ya, terima kasih. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan pengamat ekonomi, ada Mas Bima Yudhistira. Nantikan obrolan saya selanjutnya di program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.